Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari ke-22 ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ditetapkan sebagai surah yang ke-22 di dalam susunan mushaf Al-Quran. Nama ini juga ditetapkan dalam berbagai mushaf Al-Quran di negara-negara muslim seperti Maroko, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, Iran, dan juga Pakistan. Nah, surah Al-Hajj ini termasuk ke dalam surah Madaniyah atau surah yang diturunkan di Madinah. Adapun jumlah ayatnya terdiri dari 78 ayat. Sahabat Al-Quran, kata hajja yahujju berarti menuju atau berkunjung. Menurut Al-Asfahani dan Ibnu Mandur, kata ini semakna dengan kata ziarah yang artinya berziarah. Nah, kata Al-Hajj ini muncul 33 kali di dalam Al-Quran. Penamaan surah ini dengan Al-Hajj karena di dalam surah ini ada seruan melalui lisan Nabi Ibrahim agar manusia menunaikan ibadah haji. Nah, seruan itu diabadikanlah di dalam ayat 27 pada surah ini sebagai berikut. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ada satu keistimewaan di dalam surah Al-Hajj yang tidak dimiliki oleh surah lain, yaitu adanya 2 ayat sajadah dalam surah ini, yaitu dalam ayat 18 dan juga ayat 77. Nah, keistimewaan itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan sebagai berikut. An Khalid bin Ma'dan anna Rasulullah SAW qala fuddilat suratul hajj 'alal Qur'an bisajadataini. Khalid bin Ma'dan menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Hajj diistimewakan atas surah-surah Al-Quran yang lain dengan adanya 2 ayat sajadah. Riwayat Al-Baihaqi. Nah, adapun salah satu ayat dalam surah Al-Hajj yang mengandung ayat sajadah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Nah, sahabat Al-Quran, sudah tahu kan apa itu ayat sajadah? Nah, ayat sajadah yaitu ayat Al-Quran yang ketika dibaca atau didengar, maka disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Dalam Al-Quran, ayat sajadah ini hanya terdapat di 15 tempat saja. Nah, kesunahan sujud tilawah ini juga berlaku bagi orang yang membaca ayat sajadah ketika sholat. Adapun bacaan sujud tilawahnya adalah sebagai berikut. Subhana wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, adapun hal menarik lainnya dari surah Al-Hajj adalah surah ini menjadi satu-satunya surah yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas di paruh kedua Al-Quran. Adapun di paruh pertama, surah yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas adalah surah An-Nisa. Sahabat Al-Quran, penamaan surah Al-Hajj bersifat tauqifi atau ditetapkan langsung oleh Nabi SAW. Nah, penetapan itu didasarkan dengan adanya beberapa hadis di mana Nabi SAW menyebut langsung nama Al-Hajj. Salah satunya adalah sebagai berikut. An Uqbah bin Amir qala Qultu Ya Rasulullah, afuddilat suratul hajji ala sairil Qur'an bisajdatain? Qala na'am, wa man lam yasjudahuma fala yaqra'huma. Uqbah bin Amir berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah,
apakah surah Al-Hajj diberi keistimewaan dibanding surah-surah Al-Quran lainnya dengan adanya 2 ayat sajadah? Beliau menjawab, benar, siapa yang tidak sujud pada keduanya, sebaiknya tidak membacanya. Riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Sahabat Al-Quran, nama Al-Hajj juga dikenal luas di kalangan sahabat. Nah, beberapa sahabat menyebut nama ini dalam riwayatnya. Antara lain, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa Al-Hajj adalah surah pertama yang turun dengan ayat sajadah. Kemudian yang kedua, sahabat Amr bin Al-As meriwayatkan bahwa Rasulullah membacakan 15 ayat sajadah dalam Al-Quran, termasuk 2 di dalam surah Al-Hajj ini. Nah, yang ketiga, sahabat Umar bin Al-Khattab sujud 2 kali saat membaca surah ini dan menegaskan keistimewaannya. Nah, adapun nama lain dari surah ini tidak ditemukan riwayat yang menyebutkannya. Karena itu, Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan tidak mencatatnya sebagai surah yang memiliki lebih dari 1 nama. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai surah Al-Hajj. Insya Allah akan kita lanjutkan esok hari di hari yang ke-23. Jangan lupa ikuti terus program ini dalam 1 hari mengenal 1 surah, 1 langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.